Assalamualaikum, halo para yang terpilih, selamat datang. Penting untuk tidak menganggap permukaan yang tenang sebagai indikasi dari kedamaian yang sesungguhnya. Selalu ada potensi bahaya yang tersembunyi di bawahnya. Banyak yang beranggapan bahwa kamu tidak begitu berbahaya. Karena senyuman yang kamu tampilkan, mereka menganggap kamu lemah karena sikap diammu. Mereka percaya bahwa kebaikanmu adalah esensi dari dirimu. Kiranya mereka yang tidak mengetahui apa-apa kini diberi pemahaman kebenarannya adalah kamu tidak sekedar manis, kamu bersikap strategis. Dan kini strategi tersebut mulai terungkap di hadapan. Mereka bagaikan sebuah film menegangkan di bioskop yang tidak mereka duga sebelumnya. Kamu adalah alur cerita yang berputar peran utama dan penentu sebuah akhir. Sekarang mari kita jujur, sebagian orang baru menyadari bahwa apa yang mereka anggap sebagai kepribadian baikmu bukanlah hasil dari kepolosan, melainkan lebih kepada suatu bentuk perlindungan. Kamu tidak berusaha untuk bersikap ramah. Kamu berhasil menurunkan kewaspadaan mereka dengan cara yang sangat efektif. Ini adalah fakta psikologis. Orang sering berasumsi bahwa individu yang berperilaku baik memiliki cerdasan yang lebih rendah atau kurang mampu membalas. Tindakan yang negatif, fenomena ini dikenal sebagai pertukaran kompetensi dengan kehangatan. Dan kamu telah membalikkan asumsi tersebut sejak awal sementara. Mereka memunguji kesabaranmu. Tanpa sadar mereka sedang mengikuti proses penilaian. Namun kini tirai mulai terbuka individu-individu yang mereka anggap bisa. Mereka kendalikan ternyata tidak lagi dalam posisi tersebut. Versi itu tidak lagi dapat diakses karena seseorang telah terlambat menyadari bahwa sisi manismu tidak mencerminkan dirimu, yang sebenarnya itu adalah sebuah jebakan. Dan percayalah, mereka tidak siap untuk menghadapi siapapun yang akan muncul. Mari kita diskusikan hal ini lebih lanjut. Nomor 1, mereka keliru menafsirkan Anda. Mereka menyangka kebaikan Anda adalah kelembutan alami yang murni dan polos sebagai cerminan dari jiwa yang tidak mengenal badai. Mereka percaya bahwa senyum Anda adalah suatu undangan, bahwa diam Anda adalah sebuah penerimaan, bahwa kesabaran Anda adalah tanda kelemahan. Mereka tidak tahu bahwa semua itu adalah bagian dari skenario yang jauh lebih dalam, bukan untuk menipu, tapi untuk mengungkap siapa mereka sesungguhnya. Anda tidak bermain peran karena ingin berbohong. Anda menyesuaikan frekuensi agar tidak membangunkan makhluk-makhluk yang belum siap untuk melihat kebenaran dalam diri Anda. Kebaikan Anda bukanlah sifat melainkan strategi. Bukan manipulasi tapi perlindungan, bukan kepalsuan melainkan kebijaksanaan yang terasah oleh banyak luka dan doa yang tidak didengar. Anda tidak terlihat tenang karena Anda tidak memiliki amarah. Anda terlihat tenang karena Anda telah menyerahkan amarah Anda kepada Allah dan menggantinya dengan pengamatan Anda. Tahu mana yang harus dihadapi dan mana yang cukup ditonton, hingga topengnya tanggal dengan sendirinya mereka. Tidak tahu bahwa Anda tidak sedang menjalin persahabatan, Anda sedang mengamati Anda. Biarkan mereka bicara, takut memanipulasi dan membangun narasi tentang siapa mereka dan siapa Anda. Anda tidak membantah karena Anda tidak perlu kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan Anda membiarkan alam semesta menyusun catatannya. Anda tidak mengumpulkan amarah Anda, mengumpulkan bukti. Anda tidak sedang mendendam, Anda sedang menyusun keadilan Allah dalam diam. Anda itulah mengapa Anda tetap tersenyum padahal hati Anda tahu siapa mereka. Anda tetap hadir padahal jiwa Anda sedang menjaga jarak Anda. Tetap ramah padahal intuisi sudah memberitahu Anda bahaya di balik. Pelukan mereka kebaikan Anda bukan karena Anda naif, tapi karena Anda sadar bahwa dalam dunia yang rusak hanya orang-orang dengan kekuatan spiritual tertentu yang bisa menyembunyikan kekuatan.
Mereka di balik kelembutan agar tidak menakuti mereka yang belum siap. Saat itu Anda bukan sedang lemah. Anda sedang memberi ruang, Anda membiarkan mereka memperlihatkan siapa diri mereka ketika mereka merasa unggul terhadap Anda. Anda tidak melawan karena Anda tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Bukan yang berisik, tapi yang berserah pada ilham dan keadilan ilahi. Anda menjaga medan tersebut tetap damai, meskipun Anda tahu hati Anda adalah medan perang yang tidak terlihat. Yang mereka lihat adalah sopan santun, yang mereka lewatkan adalah strategi surgawi. Dan sekarang ketika Anda sudah tidak bisa dijangkau lagi, ketika akses mereka terhadap versi manis, Anda telah tertutup. Kepanikan tersebut kini mulai muncul. Mereka mulai menyadari bahwa yang selama ini mereka pandang dengan sebelah mata adalah seseorang yang membawa badai di dalam diamnya, bahwa ketenangan Anda bukanlah tanda pasrah, tapi penanda bahwa Anda berada 10 langkah lebih maju dalam rencana yang tidak bisa. Mereka pahami bahwa Anda telah menghitung semuanya, dan sekarang semuanya telah sampai pada waktunya. Mereka menilai dari nada bicara Anda, tapi mereka lupa kekuatan sejati tersembunyi dalam kesunyian. Mereka mengira Anda baik, berarti Anda setuju. Mereka keliru besar karena Anda tidak menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Anda hanya menunjukkan versi diri Anda yang bisa. Mereka tangani Anda menahan badai agar mereka tidak tenggelam. Dan ketika badai itu Anda lepaskan, itu bukanlah dendam. Itu hanya penyesuaian getaran dengan siapa diri Anda yang sebenarnya, seorang utusan kebenaran, bukan boneka kesabaran. Anda tidak pernah menjadi orang baik dalam arti yang mereka bisa pahami. Anda adalah pengingat bahwa kelembutan bisa menjadi senjata yang paling tajam, bahwa kasih bisa menjadi pujian yang paling berat. Anda adalah badai yang tenang, yang memberi mereka waktu untuk sadar, untuk bertaubat, untuk pergi. Tapi mereka memilih untuk bertahan, menganggap Anda tidak akan berubah. Dan kini mereka akan berhadapan dengan kebenaran yang sudah lama Anda sembunyikan. Demi kedamaian ini, bukan soal PM balasan, tapi ini soal penyingkapan jiwa yang terhubung dengan Allah. Tidak mengejar balas, tapi menyaksikan keadilannya bekerja secara sempurna. Maka biarkanlah badai itu datang, karena sebelum mereka melihat wajah keras Anda, mereka telah menikmati naungan kelembutan Anda. Dan ketika semuanya terungkap, mereka tidak akan berkata Anda berubah. Mereka hanya akan menyadari bahwa yang berubah adalah topeng mereka sendiri yang tidak lagi muat di hadapan Anda. Nomor 2, kamuflase emosional adalah bentuk tertinggi kecerdasan spiritual. Anda tidak tiba di titik ini dengan tangan kosong. Jalan Anda tidak dibentangkan dengan karpet merah atau pelukan hangat dari dunia. Anda tidak belajar menjadi manis karena dunia memperlakukan Anda dengan kelembutan. Justru sebaliknya, manisnya diri Anda adalah hasil dari dunia yang mengajarkan Anda pahitnya pengkhianatan, tajamnya penolakan, dan dinginnya sikap yang enggan memahami kedalaman jiwa Anda. Anda tidak pernah menciptakan kamuflase emosional karena Anda ingin menipu. Anda menciptakannya karena Anda harus bertahan, karena Anda menyadari sejak dini menjadi terlalu terang akan membuat Anda menjadi target. Terlalu jujur, Anda dianggap konfrontatif. Terlalu kuat, Anda dianggap mengancam. Terlalu tulus, Anda dijadikan sasaran empuk. Maka Anda pun belajar menyesuaikan cahaya jiwa Anda dengan ruangan yang Anda masuki. Bukan karena Anda takut menunjukkan diri, tapi karena Anda tahu bahwa tidak semua orang layak melihat nyala asli. Anda kamuflase itu bukanlah bentuk kepalsuan, tapi ia aslah pakaian tempur. Baju zirah yang dibungkus kelembutan agar tidak membangunkan ego-ego yang belum siap.
Anda menjadi sosok yang tampak menyenangkan, ramah, dan tidak berbahaya. Bukan karena Anda lemah, melainkan karena Anda sangat kuat dan tahu kapan harus menundukkan kepala Anda tanpa kehilangan kehormatan Anda. Kemanisan Anda bukanlah ciri khas kepribadian, tapi sebuah strategi hidup. Itu adalah bentuk tertinggi dari sebuah kendali spiritual saat Anda mampu menahan badai dalam dada Anda, namun tetap menebar kedamaian kepada mereka yang tidak tahu Anda sedang menguji mereka. Anda tidak hanya menjaga diri Anda sendiri, Anda menjaga suasana Anda, meminimalkan gesekan. Anda meredam ketegangan, Anda memilih untuk menjadi sejuk, bukan karena Anda tidak terbakar, tetapi karena Anda tahu bahwa api dalam diri Anda bisa melahap siapapun yang tidak memiliki perlindungan rohani. Dan saat Anda terpilih oleh takdir, oleh langit, oleh jalan hidup yang sangat unik, jiwa Anda menjadi magnet tersebut. Energinya sangat padat, menggetarkan, mengacaukan atmosfer. Meskipun Anda sedang diam, tanpa Anda sadari, kehadiran Anda saja menantang ego orang lain tanpa Anda bermaksud. Langkah Anda membawa ketidakseimbangan pada mereka yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Anda membawa frekuensi tinggi ke ruang-ruang yang terbiasa dengan energi rendah, maka Anda belajar menyembunyikan intensitas Anda. Anda mengendapkan pancaran Anda memberi mereka versi diri Anda yang bisa mereka cerna. Bukan untuk menyenangkan, tetapi untuk bisa menjaga kelangsungan interaksi mereka. Tidak pernah benar-benar. Bertemu Anda mereka hanya berurusan dengan lapisan luar dari seseorang yang memegang seluruh kendali internal. Anda memperhatikan tanpa terlihat, Anda mencatat tanpa harus menghakimi, Anda mendengarkan sambil menganalisis. Setiap senyum adalah suatu studi, setiap tawa adalah pengukuran. Anda tidak mencoba membaur. Anda sedang menilai apa yang mereka kira sebagai kepolosan adalah bentuk pengawasan spiritual. Apa yang mereka nilai sebagai kepasifan adalah teknik pengumpulan informasi. Mereka tidak tahu bahwa Anda sedang membaca getaran, mengenali pola dan mengukur seberapa banyak topeng yang sedang mereka pakai saat mereka merasa Anda mudah untuk dimanipulasi. Mereka tidak tahu Anda sedang menulis laporan batin tentang siapa mereka sebenarnya. Dan kini ketika permainan itu Anda hentikan, mereka mulai menyadari bahwa hal itu bukanlah tindakan cinta, tapi itu tindakan perlindungan, tindakan spiritual dari seseorang yang menjaga diri mereka sendiri karena tidak lagi percaya dengan sembarang jiwa mereka. Kini mulai sadar bahwa Anda bersikap baik bukan karena Anda mempercayai mereka, tetapi karena Anda tidak mempercayai mereka. Dan Anda tahu bahwa bersikap baik adalah cara terbaik untuk membuat musuh Anda merasa aman. Kini ketika tirai diturunkan dan pertunjukan kini telah selesai, energi asli, Anda mulai muncul kekuatan batin yang selama ini Anda tahan, kini tak bisa lagi untuk disembunyikan. Dan itu membuat banyak dari mereka terkejut karena selama ini mereka pikir mereka sedang bermain-main dengan anak kecil yang manis. Padahal mereka sedang berada di arena. Seorang prajurit spiritual yang tahu persis medan tempurnya. Mereka menyangka Anda mudah untuk ditaklukkan, padahal Anda sedang menahan badai. Mereka menyangka Anda patuh, padahal Anda sedang memilih waktu untuk menunjukkan kekuasaan Anda. Dan kini ketika Anda tidak perlu lagi menyamarkan diri Anda, tidak ada lagi yang bisa mereka kendalikan kebenaran Anda. Terlalu kuat, terlalu murni, dan terlalu ditakdirkan untuk bisa dibungkam Anda. Bukan menyembunyikan diri Anda. Karena takut Anda menunda kemunculan Anda. Karena kasih Anda memberi waktu untuk mereka berubah, menyadari, menyesuaikan, tapi sekarang waktunya telah habis sekarang. Mereka harus berhadapan dengan frekuensi ilahi yang selama ini mereka abaikan.
Dan ketika mereka menyadari bahwa yang mereka anggap kelemahan adalah bentuk perlindungan surgawi, saat itulah mereka tersadar Anda tidak pernah ada dalam kendali mereka. Nomor 3, kesunyian Anda bukanlah kelemahan, tetapi kebijaksanaan yang diberkahi dari langit. Mereka salah membaca Anda sejak awal. Mereka menyangka karena Anda tidak membalas, maka Anda tidak mampu. Mereka melihat diam Anda sebagai kelemahan, bukan sebagai perhitungan. Mereka menyamakan pengendalian diri Anda dengan ketakutan dan mengira bahwa Anda tidak punya kekuatan. Hanya karena Anda memilih untuk tidak menunjukkannya. Mereka menganggap Anda lambat merespon karena Anda takut, padahal Anda sedang memberi waktu, bukan untuk diri Anda sendiri, tapi untuk mereka, agar sadar sebelum terlambat. Anda tidak pernah takut. Yang Anda miliki adalah kecerdasan spiritual dan kebijaksanaan ilahi yang memampukan Anda untuk melihat gambaran yang lebih luas. Anda menahan diri, bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda tahu konsekuensi dari kekuatan Anda. Anda tahu bahwa lidah Anda bisa menggores lebih dalam daripada pedang, dan jika Anda benar-benar mengucapkan apa yang ada dalam hati Anda, maka akan ada luka yang tidak bisa disembuhkan, hubungan yang tak mungkin bisa diperbaiki, dan jiwa yang mungkin tidak akan pulih diam. Anda adalah strategi surgawi. Anda tidak berdiam karena tidak tahu harus berkata apa, tapi Anda tahu persis. Tapi Anda memilih untuk tidak mengatakannya karena Anda sadar bahwa ada saatnya keheningan lebih menyentuh hati daripada sebuah suara bahwa tidak semua harus dilawan untuk bisa dimenangkan. Bukan karena Anda tidak bertarung demi ego, Anda bertarung demi kedamaian yang lebih besar. Dan itulah mengapa mereka salah menilai Anda. Mereka pikir Anda tidak melawan karena Anda tidak mampu, padahal Anda sedang menahan badai di dada Anda agar tidak menenggelamkan siapapun. Mereka fikir Anda tidak punya batasan, padahal Anda sedang memberi mereka sebuah ruang. Anda menahan kemarahan, bukan karena Anda sudah kalah, tapi karena Anda telah menang dalam batin Anda, dan Anda sedang memilih belas kasih daripada sebuah kekuasaan. Apa yang mereka lihat sebagai kelembutan adalah sebuah pengendalian tingkat tinggi. Itu bukan penundaan, tapi itu adalah sebuah pertimbangan spiritual. Anda tahu bahwa kemarahan yang keluar sebelum waktunya hanya akan menghasilkan kehancuran, jadi Anda menahan diri. Bukan karena Anda tidak memiliki senjata, tapi karena Anda tahu kapan harus menggunakannya dan kapan harus membiarkannya tersarung. Mereka terus menguji Anda, menekan, memancing, mendorong berpikir bahwa batas sabar Anda adalah sebuah peluang untuk mendominasi, padahal setiap kali Anda diam, setiap kali Anda tidak merespon, Anda sedang membangun catatan di dalam langit. Anda tidak membalas karena Anda percaya bahwa Allah tidak tidur. Anda tahu bahwa apa yang tidak Anda jawab hari ini akan dijawab oleh semesta dengan caranya sendiri, dan itu sangat menakutkan. Mereka, meskipun mereka tidak mampu menjelaskannya, karena kekuatan yang tidak terlihat adalah yang paling mematikan, karena jiwa yang telah berjalan dalam kegelapan tidak perlu membuktikan betapa berbahayanya dia. Ia cukup hadir, ia cukup menyaksikan, dan ketika benar-benar terdesak, ia tidak meledak, ia berubah, ia naik tingkat, ia bertransformasi menjadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun kecuali Allah. Mereka tidak menyadari bahwa setiap batasan yang Anda tetapkan bukanlah tembok untuk menjauhkan, tapi pagar untuk melindungi. Mereka mengira kesabaran Anda adalah karakter yang pasif, padahal itu adalah sinyal bahaya. Mereka berpikir Anda bermain baik karena Anda ingin diterima, padahal Anda sedang menahan badai agar mereka tidak hancur di bawah beratnya. Konsekuensi spiritual, namun kini versi diri Anda yang dulu itu mulai memudar, versi yang sabar berlebihan.
yang memendam semuanya dalam diam, yang menjaga perdamaian dengan harga yang sangat mahal, mulai menarik diri, bukan karena Anda menyerah, tapi karena Anda sadar bahwa terlalu banyak energi yang terbuang untuk mempertahankan perdamaian dengan orang yang tidak pernah niat untuk bisa menghargainya. Dan ketika versi yang baru kini muncul, mereka sangat terkejut karena energi yang kini Anda bawa tidak tunduk pada aturan mereka. Anda tidak lagi mengalah, Anda tidak lagi diam, tapi Anda juga tidak bereaksi dengan kemarahan. Anda hanya berhenti peduli, dan itu adalah bentuk kekuatan yang tidak bisa mereka tangani ketika Anda tidak ingin membalas, tapi juga tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Anda tidak pernah kekurangan kekuatan Anda, hanya memilih untuk tidak menyia-nyiakannya kepada mereka yang tidak tahu konsekuensinya. Karena kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menghancurkan, melainkan kebijaksanaan untuk menahan diri meski Anda bisa melakukannya. Dan dalam sunyi yang Anda ciptakan, Allah berbicara semesta menimbang keadilan. Berjalan dalam keheningan Anda, tidak lemah Anda terjaga. Anda tidak takut Anda terhubung dengan sumber yang lebih tinggi. Dan dalam koneksi itulah Anda menemukan kendali sejati, bukan untuk mengalahkan manusia, tetapi untuk menguasai diri Anda sendiri. Maka, ketika badai akhirnya datang, itu bukan karena Anda kehilangan suatu kendali. Itu karena Anda sudah selesai menahan diri. Nomor 4, kemanisan Anda adalah strategi yang dipandu oleh ilham, bukan cermin jari diri. Yang seutuhnya Anda tidak pernah menjadi pribadi yang haus disukai. Itu bukan tujuan Anda dan tidak pernah menjadi kebutuhan jiwa Anda. Mereka keliru mengira kemanisan Anda sebagai sifat yang permanen. Padahal itu lapisan tipis yang menutupi kekuatan yang terlalu besar untuk diungkapkan terlalu cepat, bukan karena Anda sedang berpura-pura, melainkan karena Anda paham sepenuhnya bahwa tidak semua orang siap menyaksikan seluruh kemuliaan dan kekuatan yang Anda bawa. Kemanisan Anda bukanlah kepribadian, tapi perhitungan. Ia bukan topeng, tetapi pelindung waktu. Setiap tawa lembut Anda adalah bentuk kesadaran spiritual yang begitu dalam. Setiap nada suara Anda yang begitu tenang adalah pilihan sadar, yang dilandisi pemahaman bahwa kekuatan tanpa kendali hanya akan melahirkan kehancuran. Anda memilih untuk menjadi damai, bukan karena tidak ada badai dalam diri Anda, tapi karena Anda belajar bahwa badai juga tunduk pada waktu ilahi. Setiap sikap Anda yang tampak begitu ramah, penuh toleransi, penuh kasih, semuanya bukan karena Anda tidak bisa berkata tegas atau membatasi, tetapi karena Anda tahu bahwa terlalu banyak energi spiritual yang dilepaskan sebelum waktunya bisa merusak struktur yang belum begitu matang. Anda menghiasi api dengan kelembutan Anda, membalut petir dengan senyuman, bukan untuk menipu, melainkan untuk menyelamatkan prosesnya. Anda tidak pernah mengejar penerimaan. Anda sedang membeli waktu Anda, dan waktu adalah sekutu. Orang-orang yang telah dilatih oleh kehidupan, dibentuk oleh penderitaan, dan dijinakkan oleh doa-doa dalam sunyinya. Malam kelembutan Anda bukanlah bentuk kelemahan, melainkan strategi surgawi untuk menunda ledakan sebelum waktunya. Anda tahu bahwa kekuatan yang sejati tidak perlu segera ditunjukkan. Ia bisa ditunda, ia bisa disamarkan karena ia tidak haus dengan pengakuan. Ia tahu kapan harus bangkit. Anda menunjukkan versi diri Anda yang lembut, bukan karena Anda tidak punya versi yang keras. Anda hanya tahu mana yang dibutuhkan. Pada saat itu Anda menawarkan wajah yang begitu nyaman agar orang lain menurunkan pertahan mereka. Bukan karena Anda ingin memanfaatkan mereka, tetapi Anda sedang menunggu kejujuran yang hanya mungkin muncul saat ego mereka merasakan aman. Anda tidak bertanya, Anda mengamati. Anda tidak menekan, tapi Anda menyaksikan. Anda tidak menilai, tapi Anda mendengarkan. Dan dalam diam itu, Anda mencatat, mengenali, dan memahami orang-orang.
mengira Anda hanya manis karena itulah yang mereka lihat. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyuman Anda ada disiplin ilahi, bahwa Anda tidak hanya menahan kata-kata, tetapi juga energi besar, dan jika dikeluarkan secara sembarangan bisa meruntuhkan banyak hal. Mereka pikir Anda tidak mampu membalas, padahal Anda memilih untuk tidak melakukannya. Karena Anda tidak pernah bergerak berdasarkan ego, Anda bergerak hanya bila dipanggil oleh hati nurani atau bisikin Allah. Anda tidak berubah menjadi kuat dalam satu malam. Anda tidak bangkit dari ketidakberdayaan secara tiba. Anda selalu memiliki kekuatan tersebut, tertanam dalam jiwa Anda. Diwariskan dari luka-luka yang Anda ubah menjadi sebuah pelajaran, diperkuat oleh kesendirian, dan doa-doa yang tak terlihat oleh siapapun. Anda hanya memilih untuk tidak menggunakan kekuatan tersebut pada mereka yang tidak layak menanggung konsekuensinya. Dan kini ketika versi manis tersebut mulai memudar ketika kelembutan itu mundur seperti embun yang menguap di bawah panas matahari. Mereka mulai panik karena akhirnya mereka kini menyadari bahwa kehangatan itu bukanlah janji perdamaian, melainkan penundaan sebelum badai terjadi. Dan badai tersebut sekarang telah tiba, bukan karena Anda berubah menjadi seseorang yang baru, tetapi karena Anda telah selesai menahan siapa Anda. Sebenarnya mereka mengira Anda adalah matahari cahaya yang akan selalu hadir hangat, yang akan selalu menyinari. Tapi mereka lupa bahwa bahkan langit pun bisa berubah, bahwa hari tidak selamanya siang, bahwa malam pun punya tempat dalam siklus suci. Dan kini ketika cahaya itu ditarik, mereka berdiri sendirian dalam bayangan yang mereka telah buat sendiri. Anda tidak berubah, Anda hanya berhenti untuk menunda. Itulah inti dari kebangkitan spiritual. Ketika jiwa yang dulu bersabar tanpa batas kini tahu bahwa waktu untuk diam kini telah selesai ketika kelembutan. Tidak lagi dibutuhkan karena kebenaran, harus tampil apa adanya. Tidak semua orang layak menerima sepenuhnya seperti diri Anda, dan ketika Anda berhenti menyesuaikan diri demi kenyamanan, mereka itulah momen ketika Anda mulai hidup sesuai takdir Anda. Anda bukan lagi versi yang diredam dari diri Anda. Anda adalah nyala yang sudah diramalkan. Anda adalah suara yang dulu lebih memilih diam, dan sekarang saat Anda melepaskan segalanya. Bukan dendam yang keluar tetapi kebenaran. Bukan amarah yang Anda lepaskan, tetapi otoritas yang telah lama tertahan karena mereka mengira badai itu tidak pernah ada, hanya karena Anda menghiasinya dengan senyuman. Nomor 5. Kasih karunia bukan tanda kelemahan, tapi senjata sunyi yang dikenakan oleh kekuatan ilahi. Anda memilih kasih karunia bukan karena Anda tidak memiliki pilihan, Anda memilihnya. Justru karena Anda memiliki terlalu banyak pilihan dan Anda cukup bijaksana untuk tidak menggunakan semuanya. Anda tidak bersikap anggun karena Anda tidak sanggup untuk melawan. Anda bersikap anggun karena Anda tahu bahwa kekuatan sejati tidak harus bersuara lantang dan kemenangan sejati tidak selalu datang dengan sorak-sorai. Anda tahu bahwa Anda bisa membongkar semuanya, mengungkap, menegur, dan melumpuhkan mereka hanya dengan satu kata yang tajam. Anda mampu menghancurkan reputasi. Mereka menarik tabir kepalsuan dan mempermalukan mereka di hadapan banyak orang. Tetapi Anda tidak melakukannya, bukan karena mereka pantas menerima belas kasih, melainkan karena Anda memilih senjata surgawi. Kasih karunia bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda telah dewasa secara spiritual. Kasih karunia bukan tanda tunduk, ia adalah strategi spiritual. Ia menciptakan ruang-ruang untuk Anda melihat lebih luas, ruang untuk mereka menyadari bertobat, atau jika mereka memilih sebaliknya menggali lubang kejatuhan mereka sendiri. Dalam kasih karunia Anda tidak kehilangan kendali. Justru di sanalah Anda menemukan kendali yang sejati. Tidak melawan ketika Anda tahu Anda bisa menang, tetapi menunggu karena
Anda tahu waktu Allah jauh lebih sempurna daripada amarah manusia. Ketika Anda lebih memilih diam, bukan berarti Anda tidak tahu ketika Anda memilih senyum. Bukan berarti Anda tidak sadar. Justru karena Anda menyadari semua itu, setiap sendiran, setiap kebohongan, setiap motif tersembunyi yang mereka sembunyikan, di balik tawa Anda memilih untuk tetap tenang. Karena di dalam kesunyian jiwa yang terhubung dengan langit, bisa mendengar lebih jelas dalam keheningan. Anda bisa membaca intensi, membedakan antara getaran ketulusan dan kepalsuan mereka. Mengira keanggunan Anda adalah sebuah undangan, tapi mereka salah itu adalah sebuah peringatan yang dibungkus dengan kelembutan. Mereka salah menilai kesopanan Anda sebagai penyerahan, padahal Anda sedang menyusun papan catur satu persatu langkah. Mereka Anda perhitungkan bukan untuk menyerang, tapi untuk memastikan bahwa ketika mereka akhirnya terjatuh itu bukan karena Anda mendorong, tetapi karena mereka sendiri berjalan menuju jeratnya, dan Anda membiarkan mereka percaya bahwa mereka memegang kendali sementara Anda sudah memegang seluruh arah permainan kasih karunia menjadi penyamaran sementara mereka sibuk menciptakan pertunjukan. Anda sedang menciptakan ketenangan yang cukup panjang agar Anda bisa melihat motif yang sebenarnya. Anda tidak mengupayakan perdamaian palsu. Anda menciptakan keheningan yang cukup suci agar kebenaran bisa terdengar tanpa suara. Mereka terlalu nyaman dengan kelembutan Anda. Mereka bergantung padanya. Mereka mambungan kepercayaan palsu dari fakta bahwa Anda tidak membalas, padahal justru disitulah kekuatan Anda yang paling menakutkan. Anda tidak bereaksi, Anda tidak melawan, Anda hanya membiarkan waktu dan hukum spiritual melakukan bagiannya. Karena Anda tahu semakin keras Anda menanggapi, semakin besar peluang Anda untuk kehilangan kendali atas narasi ilahi yang sedang berlangsung. Tetapi dengan tetap diam, tenang, dan bijak, Anda memberi mereka kebebasan untuk menunjukkan siapa sebenarnya mereka, tanpa Anda harus menyingkap apapun. Anda cukup menyiapkan ruang, dan di ruang tersebut, mereka menunjukkan wajah yang sebenarnya bata demi bata. Mereka membangun kejatuhan. Mereka sendiri Anda hanya menyerahkan tali, dan mereka sendiri yang mengikat jeratnya. Kini, mereka mulai merasakan pergeseran. Aura manis itu kini memudar. Merex tidak tahu kapan mereka melangkah terlalu jauh, karena Anda tidak pernah meninggikan suara, tidak pernah membuat keributan, tidak pernah menunjuk kesalahan. Namun mereka merasa energinya kini berubah. Ketenangan itu kini menjadi tekanan keheningan. Anda menjadi cermin. Mereka mulai gelisah karena sesuatu dalam roh mereka tahu. Mereka telah menyalahgunakan kasih karunia. Dan bagian paling menyakitkan dari semuanya adalah Anda masih belum berbicara. Anda masih tidak membalas. Anda masih tidak mengumumkan apapun. Namun dunia mereka kini mulai retak karena kasih karunia, meski lembut, tidak pernah bisa lupa. Ia adalah hukum spiritual yang tidak perlu dipaksakan. Ia tidak datang untuk menghukum, tapi bila disalahgunakan, ia membuka pintu bagi keadilan ilahi untuk mengambil alih. Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Anda tidak pernah mengutuk mereka. Anda hanya menyerahkan semuanya pada langit. Anda tidak membalas. Mereka Anda hanya mundur dan memberi ruang bagi kebenaran untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa kasih karunia yang mereka kira akan selalu ada, kini telah diangkat, dan dalam ketiadaan itu konsekuensi pun datang. Nomor 6. Ketika mereka menulis cerita tentang diri Anda sudah menulis takdir Anda sendiri. Anda melihatnya sejak awal. Mata yang menilai, lidah yang menyimpulkan, dan sikap yang meremehkan mereka terburu-buru membentuk penilaian atas diri Anda.
Berdasarkan permukaan, berdasarkan kesan pertama, berdasarkan asumsi mereka yang sempit, mereka tidak tahu kedalaman jiwa Anda, tidak merasakan berat dari perjalanan Anda, dan tidak menyadari bahwa di balik ketengan Anda ada kecerdasan spiritual yang sangat tajam, seperti pedang yang diasah oleh waktu, dan doa mereka mengira Anda tidak tahu, padahal Anda melihat semuanya. Cara mereka menyepelekan Anda, merendahkan potensi. Identitas Anda menjadi sosok yang mudah untuk dimanipulasi dan dikendalikan. Dan yang begitu mengejutkan bagi mereka adalah Anda membiarkannya. Anda tidak mengoreksi mereka. Anda tidak terburu-buru menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Anda tidak mencoba membuktikan apapun, sebab Anda tahu bahwa diam dalam situasi seperti itu bukan bentuk kekakalahan, tapi strategi dari jiwa yang memahami ritme ilahi kehidupan Anda, membiarkan mereka percaya pada versi palsu pada diri Anda. Karena itu, memberi Anda keunggulan. Ketika mereka sibuk membangun ilusi Anda, sibuk membaca realitas, saat mereka menciptakan narasi tentang diri Anda yang lemah, Anda sedang menulis bab-bab kekuatan yang akan datang. Anda tahu bahwa membiarkan mereka merasa unggul akan membuat mereka lengah. Dan ketika seseorang merasa tak tergoyahkan, di sanalah celahnya mulai terbuka. Anda mengangguk saat mereka meremehkan, Anda tersenyum saat mereka menyindir dengan kata-kata menyakitkan, menyamarkannya sebagai candaan, bukan karena Anda tidak merasakan sakitnya, tetapi karena Anda tahu rasa sakit itu sedang mengukir diri Anda menjadi sosok yang tidak bisa lagi mereka rangkul dalam ilusi. Mereka Anda belajar untuk tidak menjawab serangan kecil karena Anda sedang membangun kemenangan besar. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa kemanisan Anda bukanlah sekedar kesantunan. Ia adalah cahaya yang menyinari kegelapan. Mereka sendiri ia menjadi cermin yang dengan lembut menampilkan sisi-sisi dari diri mereka yang paling tersembunyi. Anda tidak pernah menuntut kejujuran mereka. Anda membuat mereka menyingkapkannya sendiri dalam kenyamanan yang Anda berikan. Mereka menunjukkan wajah asli mereka dalam rasa aman yang Anda ciptakan. Mereka membiarkan topeng mereka terjatuh satu persatu, sementara mereka sibuk menggambar sosok kartun yang mudah dikendalikan di kepala mereka. Anda sedang membuat cetak biru dari setiap celah dan kelemahan mereka, setiap kecemasan tersembunyi, setiap motivasi egois, setiap bayangan ketakutan yang mereka fikir tersembunyi rapi. Anda melihat semuanya dan Anda mencatatnya dalam batin yang sangat sunyi, tapi penuh dengan ilham. Dan sekarang ketika Anda berhenti berpura-pura, mereka terkejut. Ilusi yang mereka rawat dengan begitu nyaman kini runtuh dalam sekejap. Sosok yang berdiri di hadapan mereka hari ini bukanlah karakter yang mereka bangun dalam kepala mereka. Ini adalah versi diri Anda yang sesungguhnya kuat, jelas, sadar, dan terhubung dengan sumber ilahi yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa mereka kuasai. Anda tidak ada dalam cerita mereka. Anda tidak pernah menjadi peran figuran dalam panggung yang mereka ciptakan. Anda adalah penulis dari naskah hidup Anda sendiri. Anda telah menulisnya dengan darah, air mata, dan ketabahan. Dan sekarang ketika Anda mulai membaca bab selanjutnya, mereka tidak tahu bagaimana menyesuaikan diri mereka, tidak tahu bagaimana membela diri terhadap seseorang yang tidak pernah benar. Benar mereka kenali karena Anda tidak pernah hadir dalam narasi mereka. Anda hadir dalam skenario ilahi, dalam blueprint yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang telah ditempa oleh penderitaan dan dibentuk dengan keheningan yang panjang bersama Allah.
Kini waktunya telah tiba. Anda tidak lagi menahan kekuatan Anda. Anda tidak lagi memberi ruang bagi mereka yang menyalahgunakan keberadaan Anda. Dan yang manis itu bukan kelemahan, itu adalah jebakan surgawi itu. Adalah strategi rohani untuk membawa mereka pada momen pertanggungjawaban. Dan kini mereka terjebak dalam alur yang tidak. Mereka pahami dalam dinamika yang tidak. Mereka kuasai dalam medan yang tidak. Mereka siapkan, mereka mengira, mereka yang memegang kendali. Padahal sejak awal Anda telah menggenggam semua kunci. Sekarang sasnya sekakmat, bukan karena Anda membenci mereka, tapi karena Anda mencintai kebenaran lebih dari ilusi. Bukan karena Anda ingin membalas, tapi karena waktunya telah tiba untuk mengakhiri permainan ini. Bukan tentang kemenangan ego, ini adalah momen ketika langit menutup satu pintu untuk membuka jalan bagi takdir Anda yang sebenarnya karena dalam diam. Anda telah membangun kekuatan, dalam senyum Anda menyimpan rahasia, dan dalam kelembutan Anda menyembunyikan badai ini. Saat badai dilepaskan, itu bukan lagi kehancuran, tapi itu adalah pembersihan, sebuah penataan ulang. Nomor 7. Kelembutan Anda adalah filter jiwa, bukan panggung. Untuk disukai, Anda membentuk kepribadian yang lembut. Bukan karena Anda tidak memiliki sisi lain yang lebih tajam dan berani, Anda menciptakan kelembutan itu sebagai medan ujian, sebagai alat spiritual, untuk menyaring niat, bukan sebagai undangan. Untuk dimanfaatkan, Anda datang di hadapan mereka dengan keterbukaan hati, dengan tangan yang memberi, dengan jiwa yang dipoles oleh integritas. Bukan karena Anda butuh validasi, tetapi karena Anda ingin melihat apa yang akan mereka lakukan dengan akses tersebut. Anda bukan seseorang yang lahir dari kebutuhan. Untuk disukai, Anda adalah jiwa yang sadar akan dirinya, sadar akan tujuannya, dan sadar bahwa dunia tidak selalu memperlakukan ketulusan. Dengan penghargaan yang setimpal, maka Anda pun memilih untuk datang dengan kebaikan. Bukan agar disambut, tetapi agar melihat siapa yang akan tetap berdiri di sisi Anda ketika tidak ada keuntungan pribadi yang bisa mereka raih. Siapa yang akan melindungi kebaikan itu, bukan mengeksploitasinya. Siapa yang akan menghargai kemurnian itu, bukan memanipulasinya. Apa yang Anda tampilkan, kelembutan Anda, ketulusan Anda, dan integritas Anda, bukan sekedar cerminan diri. Itu adalah filter, bahkan perangkap spiritual. Sebab Anda tahu cara terbaik untuk melihat kedalaman hati seseorang bukanlah dengan melawannya, tetapi dengan mencintainya tanpa syarat, bukan dengan menguji mereka lewat konfrontasi, tetapi dengan memberi mereka kelembutan dan melihat bagaimana mereka memperlakukan sesuatu yang tidak mencoba mendominasi mereka. Dan itulah yang Anda lakukan. Anda membiarkan mereka merasa nyaman. Anda memberi mereka versi diri Anda yang bisa dipercaya. Bukan karena Anda tidak sadar, tapi karena Anda tahu bahwa dalam kenyamanan karakter asli seseorang akan keluar dengan sendirinya. Orang yang penuh niat baik akan menjaga dan merawat kebaikan tersebut. Tetapi orang yang dikuasai ego akan memanfaatkannya, menuntut lebih, dan menganggapnya sebagai kelemahan yang mereka tidak sadari adalah sementara mereka sibuk mengambil Anda sedang menghitung. Sementara mereka meremehkan Anda, sedang mencatat setiap pelanggaran kecil, setiap batasan yang mereka abaikan, setiap kali mereka mengaburkan kata-kata Anda demi agenda mereka sendiri. Anda tidak menanggapinya dengan konfrontasi Anda, meresponnya dengan pengamatan. Anda tidak membuat keributan, Anda mengangkat kesadaran. Dan dalam diam Anda yang penuh kendali tersebut, Anda sedang menyusun kebenaran. Mereka fikir Anda naif, mereka fikir karena Anda tidak melawan, berarti Anda tidak tahu. Mereka fikir Anda tidak menetapkan batasan karena Anda takut kehilangan mereka.
Tapi kenyataannya Anda sedang menguji siapa yang layak menempati ruang dalam hidup Anda yang telah dibersihkan dengan penuh doa, karena Anda tidak membutuhkan banyak orang, Anda hanya membutuhkan orang yang benar. Dan kini mereka mulai goyah ketika kebenaran mentah itu mulai muncul ke permukaan. Ketika cahaya menelanjangi niat mereka sendiri. Mereka tidak bisa lagi sembunyi di balik kelembutan Anda. Topeng yang mereka pakai mulai retak, dan bukan hanya Anda yang bisa melihatnya. Mereka pun mulai menyadarinya. Rasa bersalah belum tentu datang, tapi ketakutan ia pasti itu datang lebih dulu karena mereka sadar. Mereka telah menunjukkan siapa diri mereka yang sebenarnya kepada seseorang yang tidak pernah berhenti untuk bersikap tulus. Anda tidak perlu membeberkan semua yang Anda tahu. Anda cukup hadir sebagai cermin, Anda cukup menjadi diri Anda sendiri. Dan kehadiran Anda yang butuh itu cukup untuk menggugah kesadaran siapapun yang selama ini mencoba menanyalah gunakan kebaikan Anda. Dan ketika akhirnya Anda menarik diri, bukan karena Anda membenci terapi, karena Anda tidak lagi bisa menghargai ketidaktulusan, semuanya runtuh dalam keheningan, bukan dengan kemarahan, bukan dengan dendam, tetapi dengan kebenaran yang tak mungkin bisa dibantah lagi. Inilah saatnya tabir turun. Tidak ada lagi tempat untuk berpura-pura manis. Tidak ada lagi panggung untuk sandiwara kepolosan yang tersisa. Hanyalah cermin besar tempat. Semua jiwa harus berhadapan dengan bayangan. Mereka sendiri dan Anda tidak perlu menghukum Anda. Cukup mundur karena pada akhirnya kebaikan yang konsisten akan selalu mengekspos keburukan yang tersembunyi. Bukan lewat bentakan, tapi lewat kontras. Tidak semua orang akan mampu bertahan di bawah cahaya. Kebenaran tidak semua orang kuat. Cukup untuk mengakui siapa diri mereka saat tidak ada lagi tempat untuk menyembunyikan niat. Tetapi Anda sudah siap, karena Anda tidak lagi bermain peran Anda. Hanya menjadi dan dalam keberadaan Anda yang murni, hanya yang sejati yang akan tetap tinggal. Nomor 8. Mereka mengira Anda dimba tanpa menyadari bahwa Anda gembala yang memegang pedang ilahi. Mereka melihat kelembutan Anda dan membuat kesimpulan yang begitu tergesa. Gesa mereka memperhatikan cara Anda berbicara dengan tenang, cara Anda memaafkan tanpa pamrih, cara Anda menahan diri dari membalas. Dan mereka segera menempatkan Anda dalam kategori yang salah. Mereka mengira Anda adalah domba lemah, patuh mudah diarahkan terlalu baik untuk melawan terlalu rohani, untuk menetapkan batas terlalu spiritual, untuk bertindak ketika dilukai. Mereka mengira bahwa cinta damai berarti ketidakberdayaan, namun mereka lupa bahwa dalam setiap gembala sejati ada juga seorang prajurit yang tersembunyi. Apa yang tidak bisa mereka sadari adalah Anda bukan hanya penjaga kedamaian, Anda adalah penjaga dengan mandat surgawi. Anda tidak sekedar hadir, membawa begitu banyak harmoni. Anda datang untuk melindungi keutuhan kedamaian itu sendiri. Dan ketika kedamaian yang Anda bangun dengan pengorbanan doa dan niat suci diinjak-injak, Anda tidak bisa tinggal diam. Anda bukan domba yang tersesat. Anda adalah gembala yang dipanggil. Dan Anda tidak membawa tongkat hanya untuk membimbing, tetapi juga pedang untuk memisahkan kegelapan dari terang. Anda memilih belas kasihan, bukan karena Anda buta terhadap pelanggaran. Mereka justru karena Anda melihat dengan jelas dan masih memilih untuk memberikan ruang. Anda memberitahu diri sendiri, mungkin ini hanya ketidaktahuan. Mungkin ini hanya luka yang belum sembuh dalam jiwa mereka. Anda berdoa agar mereka berubah. Anda berharap hati mereka terbuka. Tapi saat mereka berulang kali melintasi garis, ketika niat jahat dikamuflasekan sebagai lelucon, ketika manipulasi datang dibungkus dengan kepura-puraan perhatian, di sanalah belas kasihan kini berubah bentuk, bukan menjadi kebencian tetapi menjadi keadilan. Apa yang mereka kira suatu kelemahan, sebenarnya adalah kekuatan yang dikendalikan oleh disiplin spiritual.
Mereka mengira Anda tidak memiliki daya juang karena Anda memilih untuk tidak membalas. Mereka mengira Anda tunduk karena Anda menahan tangan, tetapi kebenarannya Anda tidak tunduk pada manusia. Anda tunduk pada langit, dan hanya ketika langit mengizinkan Anda bertindak. Tapi saat waktu itu telah tiba, tindakan Anda tidak lagi bisa dibendung. Mereka tidak tahu bahwa Anda tidak berjalan sendiri. Anda membawa otoritas ilahi yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi dirasakan oleh setiap roh yang peka. Anda membawa dukungan dari alam yang lebih tinggi. Dukungan yang tidak berisik, tapi bekerja keras dalam keheningan, menyiapkan penghakiman yang tidak bisa dielakkan ketika seseorang menyentuh yang suci dengan tangan yang kotor. Mereka pikir Anda akan mengalah demi perdamaian, tapi mereka lupa bahwa Anda tidak menjaga perdamaian dengan mengorbankan jiwa Anda. Anda menjaga perdamaian dengan menghadirkan batas. Anda menolak untuk menjadi martir bagi keegoisan orang lain. Anda bukan pembawa damai yang diam ketika ketidakadilan terjadi. Anda adalah pembawa damai yang tahu kapan harus angkat bicara dan kapan harus menggambar. Pedang dan pedang Anda bukan dari baja tapi dari kebenaran, dan itu jauh lebih tajam kini. Mereka yang selama ini mengira sedang bermain-main dengan korban yang tidak tahu menahu terkejut karena kenyataannya. Mereka telah berhadapan dengan seseorang yang tidak hanya tahu, tetapi mengingat, mencatat dan menyerahkan semuanya kepada waktu dan Allah. Setiap kata beracun, setiap gerakan tersembunyi, setiap strategi manipulatif telah dikumpulkan bukan untuk dibalas secara manusiawi, tapi untuk diadali secara surgawi. Dan saat masa itu tiba, keadilan tidak akan datang dengan kekacauan, tapi dengan kejelasan. Anda tidak datang untuk membuat kerusakan, tetapi untuk memulihkan tatanan Anda. Tidak bergerak dengan kebencian, tetapi dengan kehendak ilahi. Langkah Anda bukan terburu-buru, tapi sangat tepat waktu, dan saat waktunya kini tiba. Bahkan mereka yang paling angkuh akan menyadari bahwa mereka tidak berurusan dengan manusia biasa. Mereka telah bermain-main di hadapan seseorang yang dilindungi oleh sesuatu yang lebih besar, lebih suci, dan lebih sadar daripada apapun yang bisa. Mereka kendalikan para prajurit sejati. Tidak selalu datang dengan suara yang gemuruh. Mereka datang dengan misi mereka, datang dengan otoritas. Mereka datang dengan keheningan yang menyimpan badai, dan badai tersebut kini mulai berhembus. Anda tidak datang dengan amarah. Anda datang dengan kejelasan, dengan mandat, dengan batas yang tidak bisa lagi dilanggar, tanpa dampak, karena Anda telah merubah posisi dari domba yang diam menjadi gembala yang berjaga. Dan kini yang tersisa bagi mereka hanyalah pengakuan, bukan di hadapan Anda saja, tapi di hadapan takdir yang telah mereka tabur sendiri. Karena Anda bukan hanya seseorang yang telah mereka sakiti, Anda adalah seseorang yang sedang dijaga oleh langit. Dan sekarang mereka tahu domba hanyalah awal pedang, adalah akhirnya, dan pedang tersebut adalah kebenaran. Nomor 9. Kemanisan adalah gerbang terakhir sebelum langit, membuka pintu yang tidak bisa untuk ditutup kembali. Mereka fikir senyuman Anda adalah Anda. Mereka fikir kelembutan itu adalah batas akhirnya. Mereka tidak tahu bahwa kebaikan yang Anda tunjukkan hanyalah pagar luar dari sebuah wilayah yang jauh lebih besar, lebih luas, dan lebih kuat. Wilayah dalam jiwa Anda yang telah ditempa oleh api, dibentuk oleh kehilangan dan disucikan oleh doa. Mereka berinteraksi dengan versi diri Anda yang penuh rahmat, penuh pengampunan, penuh harapan, dan menyangka itulah seluruh diri Anda. Mereka tidak tahu bahwa itu hanyalah pintu depan, bukan sebuah fondasi. Apa yang mereka tidak sadari adalah
bahwa kemanisan Anda bukanlah sifat, tapi strategi itu bukan kelemahan. Tapi penundaan yang penuh belas kasih itu adalah jendela terakhir yang Anda biarkan terbuka agar mereka bisa bertaubat, bisa berubah, bisa menyadari betapa murah hatinya Allah ketika memberi seseorang kesempatan untuk memperbaiki diri. Bahkan setelah berkali-kali melukai jiwa yang tidak pernah berniat buruk pada mereka, kelembutan Anda adalah batas. Sebelum penghakimannya turun, bukan karena Anda merasa pantas untuk membalas, tapi karena langit mengizinkan Anda untuk melepaskan beban yang bukan milik Anda, senyuman yang dulu. Mereka sambut kini berubah rasa, apa yang dulu hangat kini menjadi sangat tajam. Bukan karena Anda marah, tetapi karena energi di balik senyuman itu telah berubah. Mereka bisa merasakannya aura yang dahulu lembut, kini menjadi tak tersentuh lagi. Mereka tidak melihat amarah. Mereka melihat keheningan yang tidak lagi memberi ruang mereka, tidak mendengar ancaman. Mereka mendengar gema keputusan karena Anda telah memilih, dan seperti halnya gerakan langit ketika jiwa memilih, dengan restu ilahi, tidak ada yang bisa mengubah arah yang sudah ditetapkan. Mereka pikir Anda akan selalu memaafkan, bahwa Anda akan terus menjadi pelindung rasa damai. Bahkan saat Anda yang terus dikorbankan, mereka keliru mereka. Fikir karena Anda tidak bereaksi, berarti Anda tidak bergerak. Mereka tidak tahu bahwa selama ini Anda sedang menilai bahwa setiap tindakan yang mereka abaikan, setiap penyesalan palsu yang mereka ulangi, setiap batasan yang mereka langgar tanpa rasa tanggung jawab, semuanya sedang ditimbang, bukan oleh emosi Anda, tapi oleh jiwa Anda. Dan kini tombol itu telah berputar. Anda tidak menjadi liar, Anda menjadi jelas, Anda tidak menjadi agresif, Anda menjadi terarah, Anda tidak membalas, Anda menarik diri, dan ketenangan Anda lebih mematikan daripada semua ledakan yang pernah mereka takuti, karena mereka tahu dalam kediaman Anda tidak ada pintu yang bisa mereka buka lagi. Anda sudah menutupnya, bukan dengan kebencian, tapi dengan kebijaksanaan Anda. Tidak lagi menjelaskan Anda, tidak lagi menyembuhkan luka yang bukan luka Anda. Anda tidak lagi menjadi rumah bagi mereka yang datang hanya untuk merusak fondasi Anda. Dan itu sangat menakutkan bagi mereka. Bukan karena Anda mengutuk, tapi karena Anda tidak lagi peduli. Bukan karena Anda membalas, tapi karena Anda tidak lagi hadir di medan yang sama. Sekarang Anda berdiri di atas tempat yang lebih tinggi, tempat di mana ketulusan tidak bisa dipalsukan dan pertaubatan tidak bisa dimanipulasi. Mereka mulai sadar bahwa mereka salah menilai diam Anda sebagai pasif. Padahal diam Anda adalah kemurahan waktu, bahwa mereka keliru membaca kelembutan Anda sebagai ketundukan, padahal itu adalah ruang ilahi untuk berubah. Dan kini kemurahan itu telah berlalu. Anda tidak menjatuhkan hukuman Anda, hanya berjalan pergi, tidak tergesa-gesa, tidak dengan kemarahan, tapi dengan ketetapan hati, seorang yang tahu bahwa langit telah berbicara. Setiap kebaikan Anda sebelumnya adalah pengingat. Setiap maaf adalah sebuah undangan, setiap jeda adalah hitungan mundur. Tapi mereka terlalu sibuk untuk mengambil dan lupa bahwa anugerah pun memiliki ujung. Dan ujung itu bukan teriakan, itu adalah sebuah kepergian. Sunyi suci Vinal Karna. Ada versi diri Anda yang tidak datang untuk memberi ruang lagi. Versi ini datang untuk merestorasi kehormatan jiwa Anda, bukan melalui pembalasan, tapi melalui pembersihan. Dan ketika Anda berjalan ke dalam versi tersebut, Anda tidak lagi menoleh ke belakang. Tidak karena Anda pahit,
Tapi karena Anda sudah selesai, kini mereka tahu Anda tidak berhenti bersikap manis, Anda sudah selesai bersikap murah hati, dan Anda tidak akan pernah kembali ke ruang yang pernah Anda tingkan demi menjaga sebuah kedamaian semu. Kedamaian sejati bukan tanpa batas. Kedamaian sejati memiliki aturan surgawi, dan Anda akhirnya memilih untuk tunduk pada kedamaian tersebut, bukan dengan berdiam diri di medan racun, tetapi dengan bangkit dan berjalan menuju wilayah yang dijanjikan bagi Anda, tempat di mana Anda tidak perlu lagi menjelaskan mengapa Anda layak dihormati, tempat di mana hanya yang sungguh-sungguh tulus yang bisa tinggal. Dan begitulah akhirnya bukan ledakan, tetapi transendensi, bukan kemarahan, tapi kelahiran kembali. Bukan Anda UIG, pergi karena lemah, tapi karena Anda kuat. Nomor T, kelembutan Anda adalah strategi langit dalam permainan yang diciptakan oleh dunia yang gelap. Kelembutan Anda bukanlah respon terhadap kebaikan, itu adalah keputusan spiritual. Anda tidak menunjukkan kelembutan karena mereka layak menerimanya, atau karena tindakan mereka menyentuh hati Anda. Tidak. Anda bersikap lemah lembut karena Anda telah memilih untuk tidak membiarkan jiwa suci Anda dicemari oleh kekotoran niat. Mereka Anda memilih untuk tidak ditarik ke dalam lumpur hanya karena seseorang melemparkan tanah ke arah Anda. Anda berdiri tenang di tengah kegaduhan. Bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda memahami bahwa tidak setiap pertempuran layak untuk diladeni. Tidak setiap serangan layak untuk dijawab. Tidak setiap provokasi pantas untuk mendapatkan tempat di altar hati Anda. Dunia mencoba memaksa Anda untuk bertindak seperti mereka. Mereka membisikkan dalam berbagai bentuk hinaan tersembunyi sendirian licik. Pengabaian yang disengaja. Mereka tidak hanya ingin menyakiti Anda. Mereka ingin Anda berubah. Mereka ingin Anda kehilangan arah, mengabaikan nilai-nilai Anda, membalas dengan cara yang membuat Anda merasa kotor. Setelahnya mereka tahu bahwa jika mereka bisa memaksa Anda turun ke level mereka, maka kemenangan moral Anda akan hilang. Maka Anda memilih jalan yang lebih sunyi, lebih berat namun lebih suci. Anda memilih kelembutan bukan karena Anda tidak bisa menghancurkan mereka, tetapi karena Anda terlalu sadar akan siapa diri Anda dalam pandangan Allah. Setiap senyuman Anda di tengah sendirian adalah deklarasi spiritual. Saya tidak akan menjadi seperti Anda. Setiap diam yang Anda pilih alih-alih membalas adalah kenyataan iman. Saya percaya Allah sedang menyaksikan ini. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukanlah tanda bahwa Anda mengalah, melainkan bahwa Anda berperang dengan cara Anda sendiri. Perang tanpa membalas cacian, perang tanpa merusak jiwa Anda. Perang dengan cahaya, bukan sebuah bayangan. Apa yang mereka tidak tahu adalah bila Anda tidak sedang bermain melawan mereka, Anda sedang menjalani ujian yang jauh lebih besar. Ujian bukan untuk membuktikan diri Anda kepada mereka, tetapi untuk menunjukkan kesetiaan Anda kepada sesuatu yang lebih tinggi, kepada langit, kepada takdir, kepada Allah. Anda tahu bahwa ada mata ilahi yang menyaksikan, mencatat, dan menimbang, dan Anda telah memilih untuk menang, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah yang Maha Adil. Anda memilih untuk tidak terlibat dalam permainan kecil. Mereka bukan karena Anda takut kalah, tetapi karena Anda tahu bahwa Anda sedang bermain catur dengan takdir, dan setiap gerakan Anda adalah bagian dari rencana yang lebih agung. Anda memilih kasih karunia, bukan karena Anda tidak melihat kegelapan mereka, tetapi karena Anda tidak ingin gelap itu masuk ke dalam jiwa Anda. Anda tidak ingin menang dengan mengorbankan siapa Anda sebenarnya. Dan kini fase itu telah selesai. Waktu kelembutan sebagai perisai telah berlalu. Bukan karena Anda kehabisan kebaikan, tetapi karena langit telah mencatat cukup banyak. Satu musim telah berakhir.
Buku kini sudah ditutup neraca, sudah ditimbang transaksi spiritual telah selesai. Apa yang tersisa? Sekarang bukan lagi pengampunan tanpa henti, tetapi meregangkan batas, bukan lagi pemberian energi tanpa syarat, tetapi kejelasan tentang siapa yang layak menerimanya. Mereka merasa kebingungan. Mereka mencari kembali versi diri Anda yang mereka manfaatkan. Mereka mengetuk pintu yang dulu selalu terbuka namun kini tertutup rapat. Bukan karena kebencian, tapi karena telah selesai. Versi diri Anda yang dulu, mereka temui bukan menghilang, tetapi telah berubah bentuk menjadi versi yang lebih bijak, lebih terarah, lebih murni sekarang. Mereka dihadapkan pada realitas yang belum pernah mereka hadapi seseorang, yang tidak bisa lagi digoyahkan oleh manipulasi yang tidak lagi terpikat, oleh janji palsu dan yang tidak lagi diam, demi menjaga keharmonisan yang hanya satu sisi. Sekarang mata uangnya bukan lagi simpati, bukan lagi belas kasihan, melainkan kejelasan kekuatan dan kebenaran yang diturunkan dari langit Anda. Tidak berhenti bersikap manis karena Anda membenci, mereka Anda berhenti karena Anda tidak ingin jiwa Anda terkontaminasi lagi. Anda telah menjaga tangan Anda tetap bersih. Anda telah menyelesaikan pelajaran Anda, telah mencintai, memberi dan mendoakan lebih dari yang bisa mereka sadari. Tapi kini waktunya telah bergeser dan mereka tidak lagi berbicara dengan seseorang yang mencoba menyelamatkan hubungan. Mereka kini berhadapan dengan seseorang yang telah menyelamatkan dirinya sendiri, dan itulah yang paling menakutkan. Bukan teriakan Anda, bukan kemarahan Anda, tapi keheningan Anda, ketidakhadiran Anda. Energi yang tak lagi bisa mereka sentuh karena Anda tidak lagi berada di papan permainan yang sama. Anda telah naik tingkat dan permainan. Mereka tidak lagi relevan, dan itulah akhir dari cerita tersebut. Bukan dengan dentungan keras, tapi dengan pembebasan yang tenang. Bukan dengan pertempuran, tapi dengan